أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma khalaqallah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz fi kitabihir rahmanir rahim al-wahhab ar-razzaq al-fattah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Fi surati Ar-Rum. Sadaqallahul adim. Wa ba'du, jamaah kaum muslimin muslimat di seluruh dunia, baik dari benua Eropa, benua Amerika, dan benua-benua yang lain, bahkan sampai dari negeri kita sendiri, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tujukan kepada seluruh kaum muslimin muslimat, dan khususnya yang hadir, yang datang berjamaah sholat subuh di Masjid Mujahidin Perak Barat Surabaya. Dan setelah itu kita ada kajian kuliah subuh rutin. Pagi ini jamaah kita berdoa semoga kesalahan kita masing-masing ini, termasuk kesalahan dan dosa orang tua kita masing-masing, dan yang terakhir yang tidak boleh kita lupakan, semoga seluruh kaum muslimin muslimat, bahkan yang sudah meninggal, almarhum almarhumah, sampai kita yang masih hidup sampai detik ini, hari ini, mari kita mohon sama Allah, semoga diampuni kesalahan kita, orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana petunjuk dari Khalilullah Nabi Ibrahim, bapaknya tauhid, ya, tauhidnya yang sangat tinggi. Kalau sudah Allah yang memerintah, beliau tidak pernah berpikir terlalu jauh, tidak maju mundur. Selama itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Beliau setiap hari pada waktu hidupnya selalu berdoa, Rabbana ghfirli wa liwalidayya walil mu'minin
yawma yakumul hisab. Itu Bapak bisa lihat, Ibu bisa lihat, jamaah kaum muslimin dimanapun dan kapanpun berada, itu di surat Ibrahim. Ayatnya insya Allah, mudah-mudahan enggak salah, ayatnya 41 surat Ibrahim. Ampuni aku ya Allah, belum cukup Ibrahim. Ampuni ya Allah kedua orang tuaku, Ibrahim belum cukup. Walil mu'minin, dan juga ya Allah jangan lupa setelah engkau mengampuni aku ya Allah orang tuaku, jangan lupa ya Allah aku mohon ampuni seluruh kaum muslimin, kaum mukminin, ya, kaum muslimat, kaum mukminat, laki perempuan, ampuni ya Allah mereka. Mohon jamaah jangan lupa everyday, tiap hari, ini sunnah, ini juga sunnah Rasul, dicontohkan juga oleh Nabi Ibrahim dan juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jangan lupa 3 hal itu. Sering Bapak Ibu saya kalau berkesempatan berceramah di mana-mana, awal pembukaannya saya ingatkan itu. Jangan egois, ampuni aku ya Allah, lalu lupa sama orang tuanya, lalu lupa sama seluruh kaum muslimin. Jangan. Nah, pagi ini dengan waktunya yang insya Allah masih walaupun agak terbatas, monggo untuk bisa kita nanti sampai endingnya kita tutup nanti dengan doa, yaitu kita ini kan sebentar lagi, ya kan Pak, semakin dekat, sebentar lagi, nggak terasa Ramadan sudah di depan mata. Ramadan itu kita buat tema Ramadan laksana bengkel besar. Mengapa kok Ramadan ini merupakan bengkel besar? Rasulullah dawuh, Rasulullah memberikan statement, pernyataan 14 abad tahun yang lalu, 1400 lalu atau 1400 lebih, beliau dawuh, inna abwabas samai wa abwabal jannati tuftahu kullaha wa tuglaku abwabun niran wa tuqayyadu maradatus syayatin li yudhab bubihim ilal bihar. Li kaila yakunu kaila liyafsudu ala siyamihim wa qiyamihim. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wa yunadi munadin kulla lailatin min Ramadan
ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aksir. Hadis ini menggugah panjenengan semua. Beliau menyatakan sesungguhnya pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga dibuka semuanya oleh Allah seluruhnya. Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, Masya Allah, belum cukup, dan ditutup pintu neraka, belum cukup, dan dirantai, diikat setan-setan. Mengapa Allah kemudian mengikat, membelenggu, merantai apa tadi? Setan-setan itu. Supaya apa Bapak Ibu? Liyadhabu bihim ilal bihar. Supaya setan-setan itu, kata Allah, kemudian dia apa? Dilempar ke laut. Masya Allah. Kaila yufsidu alal muslimin, supaya orang-orang muslim tidak dirusak puasa mereka dan sholat terawih mereka, sholat malam mereka. Kemudian di setiap malam Ramadan, kata Rasulullah, fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam itu yunadi munadin, ada malaikat yang berteriak, berseru, ya baghiyal khair, wahai yang merindukan kebaikan, aqbil, sambutlah bulan suci Ramadan itu. Wa ya baghiyas syarr aksir, wahai yang merindukan kejelekan, yang merindukan kejahatan, aksir, tahan selama Ramadan, jangan berbuat kejahatan, jangan berbuat kesalahan. Hadis ini sangat unik, Bapak Ibu, saudara saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Ramadan ini benar-benar spesial. Ramadan itu Sayyidul Ashur, tuanya bulan-bulan. Kalau hari itu induknya Jumat. Kalau bulan-bulan itu induknya, tuannya adalah Ramadan. Dan panjenengan dengan saya semuanya alhamdulillah, mudah-mudahan sampai ya, sampai kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Dan sering saya ngomong dimanapun, terus menerus tiap tahun jenengan bisa berjumpa di setiap Ramadan. Nanti endingnya apa yang kita minta Bapak Ibu? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, berikan aku ya Allah, kita semua ini dalam keadaan meninggalnya apa? Mudah, dimudahkan. Wa husnul khatimah, dan diberikan meninggal yang husnul khatimah. Nah, ini ada kisah. Monggo bersabar, insya Allah masih ya nggak perlu harus lama-lama, ya tinggal beberapa menit lagi. Rasulullah bercerita kepada Sayyidina Umar. Siapa Bapak Ibu Sayyidina Umar itu? Sahabat Rasulullah, sahabat yang diceritakan itu sangat ditakuti oleh setan. Kok bisa ya setan itu kok takut sama Sayyidina Umar? Karena memang Sayyidina Umar ini level imannya itu sangat tinggi, Bapak Ibu.
sangat luar biasa. Jadi kalau kita ketemu dengan setan, setannya nggak lari, malah mendekat. Kalau setan ketemu sama siapa Bapak? Sama Sayyidina Umar, itu setannya yang takut, lari terbirit-birit. Kalau ketemu dengan kita malah mendekat kita, nyaman di depan kita. Tapi ya kita mohon sama Allah, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan ya, setan selalu jauh dari kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kisah ini Bapak Ibu nanti kita bisa berlanjut pakai episode lah, karena kalau kuliah subuh kan tidak mesti harus lama ya. Ya, dan saya bersyukur di antara jamaah ini masih selalu bisa bertahan, ya, bertahan. Bagi yang punya hajat ya monggo, tapi yang tidak punya hajat keluar karena tidak ada keperluan, tetap kita menunggu sampai nanti kita tutup dengan doa. Nah, kisah ini diceritakan oleh Umar dari Rasulullah. Di setiap malam, dan ini malam di bulan Ramadan, ketika seseorang itu bangun dari tidurnya, apa kata Rasulullah? Diceritakan oleh Sayyidina Umar, maka orang itu ketika bangun, turunlah malaikat Allah sambil berdoa, baraka wa rahimallahu lak, semoga Allah memberikan keberkahan, semoga Allah memberikan kasih sayang untukmu. Untuk siapa Bapak Ibu? Di saat orang tidur nyenyak di bulan suci Ramadan, kemudian orang itu bangkit dari tidurnya. Kalau bahasa kita ngelilir ya, ngelilir, terjaga. Nah, orang ini diperhatikan oleh malaikat. Kalau kemudian setelah ngelilir, bangkit dari tidur, kok tidur lagi? Wah, akhirnya malaikat tidak meneruskan berdoa. Naudzubillah min dzalik. Tetapi ternyata orang ini melanjutkan untuk berniat mau sholat tarawih. Sholat tarawih itu tidak harus setelah tidur, tetapi kalau setelah tidur lebih afdol. Sholat tarawih itu di Indonesia ini pada umumnya dilakukan setelah Isya, walaupun ada beberapa yang dilakukan setelah tidur. Bahkan ada yang setelah tarawih, setelah Isya nanti dilanjutkan di sepertiga malam terakhir. Kalau di Masjid Mujahidin insya Allah semakin banyak, mudah-mudahan begitu, semakin banyak. Nah, orang ini kemudian apa Pak yang dilakukan? Setelah ngelilir bangun, tentu orang ini akan apa? Akan apa Bapak Ibu? Akan meninggalkan tempat tidurnya. Ternyata tempat tidurnya ini berdoa kepada Allah. Makhluk, Bapak Ibu jangan menyangka makhluk-makhluk Allah ini tidak punya peranan. Jangan dianggap makhluk-makhluk Allah ini diem, tapi makhluk-makhluk Allah ini ikut untuk membantu kepada hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Jangan dianggap ketika kita melihat makhluk ini kan makhluk mati, tapi ternyata makhluk itu menyaksikan kita, bahkan berdoa untuk kita. Nah, kita mau meninggalkan tempat tidur. Tempat tidur itu berdoa sama Allah. Makhluk yang namanya apa Bapak Ibu? Tempat tidur itu berdoa sama Allah. Allahumma a'tihil furasal marfu'ah. Allahumma a'tihil furasal
marfu'ah. Ya Allah, tempat tidur itu Pak, Bu, saudara semuanya, ya Allah, kata tempat tidur ini, gantilah tempat tidur orang ini yang baru bangun dari tidurnya ini permadani atau kasur-kasur yang empuk kelak di surgamu ya Allah. Monggo jangan lalaikan kesempatan emas ini. Monggo jenengan saya ngelilir di bulan Ramadan, bangun, jangan tidur lagi. Kita ketika itu tidur bangun sudah didoakan oleh tempat tidur itu. Duh Gusti Allah, berikan orang ini nanti ganti tempat tidur ini nanti dengan tempat tidur yang tinggi menjulang, dengan apa? Permadani, kasur-kasur yang empuk di sana nanti ya Allah. Lalu Bapak Ibu, apa yang kita lakukan setelah itu? Biasanya orang kalau mau sholat kan mesti pakaiannya kan belum sempurna. Lalu dia mengambil pakaian, Pak. Pakaian itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian yang jenengan pakai mau dipakai untuk sholat tarawih atau sholat tahajud, karena tarawih dengan tahajud itu sama. Kalau di luar Ramadan tahajud, di dalam Ramadan namanya tarawih, itu pun tahajud. Apa doanya pakaian yang kita mau pakai untuk sholat tahajud itu? Masya Allah, Allahumma atihi min khulalil jannah, Allahumma atihi min khulalil jannah. Ya Allah, gantilah pakaian orang ini ya Allah yang dipakai untuk mau sholat dengan khulal. Khulal itu sutra, kain-kain sutra nanti di surga. Jadi Bapak Ibu, kita nanti di surga itu pakaiannya pakaian sutra, sutra yang asli. Dan itu diceritakan dalam kisah di Al-Quran, malah itu warnanya hijau. Jadi warnanya hijau. Nama mananya akhdor, hijau. Saya teruskan. Tempat tidur sudah berdoa, ya kan Pak ya? Ya Bu. Lalu yang kedua tadi siapa? Pakaiannya berdoa. Setelah itu kemudian orang ini, kalau itu di rumah, walaupun itu lantainya kan biasanya kan ya tentu kan dipel Pak ya. Ya, tapi kadang-kadang kita kan mungkin nggak yakin kalau ini tempat ini suci ya. Nah, lebih amannya pakai apa? Sandal. Dalam kisah ini diceritakan oleh Rasulullah, kemudian orang ini memakai sandalnya, Pak. Untuk kemana? Menuju ke tempat wudhu. Itu lebih aman. Walaupun mungkin nggak pakai sandal, ya tentu kakinya. Tapi lebih abdolnya pakai ke tempat wudhu. Nah, sandal ini berdoa sama Allah. Sandal yang jenengan pakai kanan kiri Pak, sandal. What the meaning sandal? Apa itu sandal Pak? Ya alas kaki. Orang itu didoakan oleh sandalnya, kata Rasulullah. Allahumma sabbit qadamaini ala sirat. Berteriak, sandal yang jenengan pakai, padahal ini belum sholat loh, masih mau ke tempat wudhu, pakai apa? Sandal itu berdoa, Allahumma sabbit qadamaini ala sirat. Ya Allah, teguhkan nanti orang ini kalau kakinya mau melewati sirat. Melewati apa Bapak Ibu? Jembatan satu rambut dibelah 7. Itu hadisnya tidak kuat, tapi bisa kita ambil ibroh, pelajaran bahwa orang ke surga itu lewatnya tidak gampang. Kalau enggak hati-hati tergelincir. Itu maksudnya begitu Pak. Malah ada kono dinyatakan satu rambut dibelah 7.
aslinya nggak kelihatan. Jadi jenengan ini jamaah mujahidin, jamaah yang lain, ke surga itu ndak gampang. Orang yang pakai sandal keduanya ini didoakan oleh sandalnya. Allahumma sabbit qadamaini ala sirat. Allahumma sabbit qadamaini ala sirat. Ya Allah, orang ini karena pakai sandal ini, ya Allah berikan nanti orang ini jangan sampai tergelincir jatuh ke neraka ketika mau menuju jembatan menuju surga. Hebat kan Pak? Bu? Tempat tidurnya sudah berdoa tadi, ya kan? Lalu lalu pakaian, ya kan? Sudah berdoa. Terus sandal yang dipakai menuju ke tempat wudhu berdoa. Nah sekarang tempat wudhunya kata Rasulullah berdoa kepada Allah. Ini live loh Pak. Insya Allah manfaat untuk orang banyak. Amin. Mudah-mudahan yang mengupload dan yang mendengarkan ini kan mendunia Pak. Mudah-mudahan dengan semakin mendengar cerita Umar dari Rasulullah ini banyak didengar oleh orang banyak, apalagi ini menyongsong Ramadan. Apa doanya tempat wudhu? Tempat wudhu berdoa kepada Allah. Allahumma atihi min aqwabil jannah. Ya Allah, tempat wudhu ini ya Allah nanti jadikan, nanti gantilah di surgamu dengan gelas-gelas kristal yang penuh dengan minuman yang enak-enak ya Allah. Bapak Ibu kurang apa? Lak kari kurang ajar ya enak sampai enggak gelem sholat tarawih atau sholat tahajud di waktu Ramadan. Sudah empat benda, empat makhluk sudah berdoa, padahal ini orang ini belum sholat tarawih atau belum sholat tahajud. Empat benda sudah berdoa. Lalu benda yang kelima, air wudhu. Masih bisa mendengar Pak yang saya sampaikan ini? Atau langsung kita tutup dengan berdoa? Jangan ya, jangan terpotong. Jangan terpotong. Tak dongakno yang masih stabil, yang masih tetap di sini tambah sehat, dan yang sudah pulang karena ada hajat-hajat lain juga tambah sehat, kecuali yang ngantuk. Kecuali yang ngantuk saya doakan lebih sehat. Karena apa? Sampai ngantuk-ngantuk ya, mendengar di tausiah ini, dan ini tiap hari loh Pak, tiap hari. Masya Allah, orang ini didoakan oleh apa? Air untuk wudhu itu berdoa sama Allah. Allahumma tahhirhu minadz-dzunub wal khotoya. Allahumma tahhirhu minadz-dzunub wal khotoya. Air itu loh Pak. Ini kalau tengah malam Pak Agus sudah agak sakit, awake greges, kemudian mengambil air wudhu, Masya Allah, semakin berat doanya air, semakin apa? Keras. Apa doanya air? Duh Gusti Allah, sucikanlah orang ini ya Allah dengan air yang dipakai untuk wudhu ini ya Allah. Gantilah, sucikan dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Masya Allah. Bapak Ibu, jangan dianggap air itu tidak bisa ngomong. Benda-benda alam ini bisa ngomong Bapak Ibu. Masjid ini bisa ngomong terhadap panjenengan. Mungkin negor, ojo ngantuk rek, ini sedang ada kuliah subuh. Ini makhluk ini ngomong, bisa ngomong sama Allah. Sudah dapat 5 kan? Akhirnya tadi berdoa. Nah kemudian orang ini Pak menuju kemana? Kalau sudah wudhu biasanya kemana Pak? Bisa ke masjid tarawih, bisa ke musola Pak ya, kan itu tempat untuk sholat. Bisa di rumah, ya kan? Bisa di rumah. Orang ini setelah wudhu Pak, selesai wudhu menuju ke tempat sholat. Masya Allah, menuju musola, ke masjid, atau di tempat rumahnya.
rumah, masjid dan musola itu berdoa kepada Allah. Jadi masjid ini Pak, kalau dipakai untuk terawih orang itu, atau masjid di mana-mana, atau musola di mana-mana, atau rumah yang dipakai untuk sholat terawih atau sholat malam itu, kata Rasulullah, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Indah Pak. Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir khufratahu wa zid rahmatahu. Mungkin Bapak Ibu penasaran ini ya, apa doanya tempat orang ini sholat? Apakah masjid atau musola atau rumah? Ternyata berdoa kepada orang yang sedang sholat apa Pak? Tahajud atau tarawih ini. Apa doanya? Ya Allah, luaskan kuburannya orang ini nanti kalau sudah the end, kalau sudah meninggal di alam kubur. Ya Allah, luaskan kuburannya. Belum puas doanya tempat kita pakai sholat itu. Wanawir khufrotahu, berikan cahaya yang terang di liang lahatnya. Di tempat kuburan itu berikan ya Allah luas, apa, terangilah, berikan lampu yang terang. Lalu doanya yang berikutnya, wazid rahmatahu, dan tambahkanlah ya Allah kasih sayangmu terhadap orang yang di alam kubur ini ya Allah. Jadi tempat sholat, rumah, masjid, musola Pak, itu berdoa sama Allah. Ada berapa tadi Bapak Ibu? Ada 6 makhluk yang mendoakan kita semua. Ayo diurut supaya kita nggak lupa. Sabar ya. Ya, nanti kita berdoa. Yaitu tempat tidur, terus pakaian yang kita pakai untuk sholat, kemudian sandal yang kita pakai untuk menuju tempat wudhu, berdoa. Belum cukup, tempat wudhunya berdoa sama Allah. Belum cukup, air yang dipakai wudhu berdoa sama Allah. Terakhir apa Pak? Tempat sholat tarawih, tempat sholat tahajud, apakah di masjid, di musola atau di rumah kita sendiri, berdoa sama Allah. Lalu Allah turun Pak. Setelah kita sholat tarawih, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sholat tahajud, sholat tarawih, Allah turun Pak ke langit dunia sambil Allah mengatakan, Masya Allah, ucapannya sangat indah, ya abdi minka du'a, ya abdi minka du'a wa minnal ijabah wa minka su'al wa minnan nawal wa minkal istighfar wa minnal ghufran. Masya Allah. Wa minkal istighfar wa minnal ghufran. Duh, wahai hamba-hambaku. Kalau Allah langsung yang ngomong Pak, itu manggil kita mesti hambaku. Kalau Rasulullah itu umatku. Jadi kita ketika selesai sholat tarawih atau tahajud, Allah turun sambil mengucapkan kalimat, ya abdi, wahai hambaku, minka doa, ya, engkau berdoa kepadaku, wa minnal ijabah, aku yang mengabulkan, wa min kasual wa minnan nawal, engkau minta, aku yang memberi. Terakhir, wa minkal istighfar wa minnal ghufran, engkau meminta ampun kepadaku, aku yang mengampuni kepadamu. Masya Allah. Rasanya apa Pak? Lego. Rasanya pelong. Setelah salam kita disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, doamu aku kabulkan, permintaanmu aku turuti, dan kamu minta ampun, aku ampuni.
Masya Allah, mudah-mudahan Bapak, Ibu, saudara-saudari, waktunya sudah sudah mau menjelang berakhir. Saya panjenengan semua Bapak Ibu mohon selalu kepada Allah ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang kita berhasil dengan baik untuk bisa menikmati, memanfaatkan Ramadan itu sebagai bengkel besar. Mudah-mudahan kita benar-benar berhasil di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, saya tutup ya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ampuni ya Allah dosa kami, amin. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, amin, amin ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami, dan ampuni ya Allah seluruh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kaum muslimin muslimat, amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya ahli kubur ya Allah, orang tua kami, saudara-saudara kami yang telah meninggalkan kami ya Allah, dan yang masih hidup bersama-sama kami, termasuk jamaah Masjid Mujahidin ini ya Allah. Ya Allah, di saat kami nanti menuju ke rumah masing-masing, kami mohon ya Allah, mudahkan ya Allah urusan dunia kami, mudahkan ya Allah urusan akhirat kami ya Allah. Berikan ya Allah rezeki yang mudah, yang luas, yang barokah. Berikan panjang umur yang baik amalnya, meninggal yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup Bapak Ibu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.